Saya ulangi, sebuah ibadah yang dilakukan oleh kita di waktu manusia sedang lalai, maka ibadah itu bernilai tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sama kalau kita cerita tentang sholat duha. Kenapa sholat duha itu ibadah yang mantap, ibadah yang luar biasa, sampai dikatakan ibadahnya orang-orang yang bertobat, sholatul awabin. Karena memang di waktu duha itu manusia sedang sibuk-sibuknya mengejar dunia. Tiba-tiba dia keluar dari kesibukan manusia kemudian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga orang yang beribadah di waktu sebelum subuh. Manusia sedang lalai, terlelap tidur tuh, tiba-tiba kita bangun hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bernilai pahala besar. Karena ibadah di waktu-waktu manusia sedang lalai. Itulah kemudian kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan waktu bagi seorang mukmin untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun keajaibannya, keajaiban 1 jam sebelum subuh ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya yakin saya, ibu-ibu atau siapapun yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami atau sedang mengalami ujian dan cobaan. Entah ujian kesehatan, entah ujian dari keluarga, pasangan, anak-anak atau orang tua, entah ujian ekonomi, entah ujian dari tetangga ataupun manusia yang lainnya, atau ujian dalam berdakwah, atau ujian dalam mengarungi rumah tangga, atau ujian mungkin karena faktor ekonomi, hutang banyak di mana-mana. Saya kira semua manusia mengalami perkara-perkara ini. Tapi yakin bahwa 1 jam sebelum subuh bisa menyelesaikan semua penderitaan yang kita alami ini. Karena 1 jam sebelum subuh itu ada keajaiban yang luar biasa. Kalau kita yakin, dan harus yakin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, oleh karena itulah maka siapapun yang merutinkan ibadah-ibadah yang akan saya sebutkan ini, kalau ibu merutinkan ibadah-ibadah yang saya akan sebut 1 jam saja sebelum subuh ini, maka kesulitan apapun yang kita hadapi di dunia ini, insya Allah, yakin kita, Allah akan mengurai sedikit demi sedikit, dan akhirnya Allah akan ganti kesulitan itu dengan kemudahan, penderitaan dengan kebahagiaan, kesulitan dengan kemudahan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa demikian? Kok bisa 1 jam sebelum subuh itu bisa menguraikan setiap permasalahan kita? Apa rahasianya? Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tahu. Dia tahu kesulitan kita, kesulitan saya, kesulitan ibu, kesulitan siapapun yang hidup di dunia itu. Allah maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan waktu itu untuk bermunajat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang pada 1/3 malam akhir, turun ke langit dunia, kemudian menawarkan kekuasaannya, keperkasaannya, kekayaannya, ampunannya dan rahmatnya kepada kita semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa astajibala. Siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang berdoa kepadaku pasti kukabulkan. Kalau seandainya kita ini bermasalah, boleh jadi mungkin punya hutang banyak, Allah tahu. Bukan Allah tidak tahu kita tak punya hutang atau kita punya hutang, Allah tahu. Minta di jam-jam segitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dicarikan solusinya supaya hutang-hutangnya cepat dilunasi.
Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu zat maha kaya. Kalau kita minta kepada manusia belum tentu dikasih, tetapi kalau minta zat kepada zat yang maha kaya dipastikan dikasih. Tapi ibu sabar saja dan terus berusaha. Kalau seandainya di antara kita itu ada yang sakit, Allah tahu kita sedang sakit. Tidak mungkin Allah tidak tahu kita sedang sakit. Angkat tangan tinggi-tinggi pada jam-jam segitu itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit kita itu diobati. Minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku ya Allah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu waktu yang sangat berkah di sepertiga malam akhir itu. Atau boleh juga mungkin ibu-ibu punya anak-anak yang susah dididik, nakal, melawan, durhaka dan begitu seterusnya. Ibu ingin melembutkan hati anak kita, maka ibu tinggal angkat saja tangan ke langit pada sepertiga malam akhir, minta kepada Allah agar Allah melembutkan anak kita. Allah tahu anak kita itu nakal, Allah tahu anak kita ini durhaka, Allah tahu anak kita ini mungkin susah untuk diperintah. Tidak mungkin Allah tidak tahu, Allah tahu. Lah Allah yang maha tahu itu, Allah menyediakan waktu berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan anak saya ini sadar, dapat hidayah, bisa menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Minta pada waktu itu. Atau boleh jadi mungkin di antara ibu-ibu mungkin ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan manusia. Mungkin ibu tidak tenang, sakit hati, ataupun ibu kemudian merasa dibuli, difitnah, digibah, dibicarakan sampai sakitnya luar biasa. Allah tahu ibu sedang disakiti, dan Allah tahu siapa yang menyakiti ibu. Tinggal angkat ke langit, minta agar Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang menyakiti ibu itu, dan Allah berikan kesabaran kepada ibu supaya itu menjadi pahala bagi ibu. Kan begitu harusnya. Coba bayangkan tuh, kesulitan apapun yang kita hadapi di dunia ini, itu bisa diselesaikan dengan 1 jam sebelum subuh. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ketuk pintu langit. Coba kalau setiap malam seperti itu, setiap ada masalah kita menghadap Allah, setiap ada kesulitan kita menghadap Allah, setiap ada kesusahan kita menghadap Allah, setiap ada musibah kita menghadap Allah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan solusinya. Mustahil. Maka waktu-waktu yang sangat indah ini jangan pernah terlewatkan. Lalu ibadah apa saja? Ada 4 ibadah yang sangat sederhana. Kalau ibu bisa lakukan 4 ibadah ini secara rutin setiap malam, berbahagialah. Yang pertama, ibu bangun, kemudian berzikir, membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ibu ke kamar mandi, ambil wudu, kemudian sholat. Ini ibadah yang sangat mulia. Kalau ibu bangun, berdoa selepas bangun, kemudian pergi menuju kamar mandi, kemudian berwudu, kemudian keluar dari kamar mandi, kemudian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, lakukan sholat malam. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat, atau seperti yang dilakukan Nabi SAW 11 rakaat. Lakukan, karena keajaiban sholat malam ini luar biasa. Keajaiban sholat malam ini luar biasa, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin.
wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Siapa yang tegak solat malam, siapa yang tegak solat malam ini, walaupun ibu hanya membaca 10 ayat dalam Quran, maka ibu tercatat dari orang-orang yang bukan termasuk orang-orang lalai. Kalau ibu mau tambah Qurannya dari 10 ayat umpamanya menjadi 100 ayat, maka ditingkatkan derajat ibu, maka ibu menjadi al-qanitin, orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah. Subhanallah. Kalau ibu kemudian mau menambah lagi sampai 1000 ayat, maka Allah akan catat minal muqantarin. Ibu memiliki perbekalan yang cukup untuk kematian. Subhanallah. Ya. Walaupun hanya 10 ayat ibu baca dalam solat malam, itu sudah dianggap apa? Terlepas dari orang-orang lalai. Berarti ibu termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ma min ri'in takunu lahu salatun bil laili faghallabahu 'alaiha an-naumu illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu sadaqatun 'alaihi. Barang siapa yang ada niat ingin solat malam, sama ibu ingin solat malam sepertiga malam akhir, ingin bangun sebelum subuh itu ingin solat malam, Allah takdirkan mata ibu itu mungkin sudah 5 watt ataupun 1000 watt lah ya. Jadi ngantuk keleyang tidur pula lah ibu, bablas, subuh pula bangun. Tapi ibu sudah ada niat ingin sholat malam kan bu? Tetap kata Nabi SAW, dicatat bagi ibu itu, tidur ibu itu sebagai sedekah. Tidurnya ibu lah sebagai sedekah, karena sudah ada niat ingin sholat malam tuh. Kalau tidurnya orang yang niat sholat malam dianggap sedekah bu, macam mana orang yang bukan hanya tidur tapi bangun? Kan besar pahalanya. Tidurnya saja ibadah. Bagaimana kalau dia betul-betul bisa bangun di sepertiga malam akhir kemudian melaksanakan sholat, kan luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kutunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa salatur rajuli min jawfil laili. Kata Rasul, maukah kutunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah tameng. Sedekah bisa memadamkan atau menghilangkan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Dan solat seseorang di malam hari atau di sepertiga malam akhir, maka itu telah membuka banyak pintu kebaikan.